Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Devi Salihatun Inayah dari TK PGRI Karangkonang, CKP Angkatan 11 kelas 331 Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Terdapat dua pertanyaan pemantik pada koneksi antar materi ini, yaitu pertanyaan pemantik pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA dengan sekolah Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik haruslah menjadi teladan yang baik untuk anak sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun dan menghamba pada anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Agar pendidikan yang kita berikan kepada anak sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, alangkah baiknya kita bisa memahami dengan seutuhnya mengenai dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang terakhir, benar kritis. Penanaman profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi yang jelas untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid dan berkelanjutan, kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif yaitu pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan. Di era yang serba modern ini, banyak anak-anak yang sudah dibelikan gadget atau gawai oleh orang tuanya. Penggunaan gadget pada anak dan tidak diawasi menyebabkan anak-anak mudah mengakses hal-hal yang kurang sesuai dengan usianya. Akibatnya, anak-anak terkadang memiliki sikap atau perilaku yang kurang sesuai. Sebagai seorang guru, alangkah baiknya kita bisa mengawasi anak-anak dalam penggunaan gawai, bisa mensosialisasikan kepada anak ketika di sekolah tentang dampak bahaya. Salah satu nilai positif yang terdapat di lembaga saya yaitu pembiasaan anak dan guru untuk saling bersalaman ketika masuk dan keluar kelas. Dari satu kegiatan ini bisa diambil kesimpulan bahwa salah satu nilai positif di lembaga saya yaitu mengajarkan anak untuk bersikap sopan dan santun kepada sesama manusia, baik kepada sama teman maupun kepada orang yang lebih dewasa. Dengan banyaknya anak-anak yang bermain gadget dan kurang adanya pengawasan dari orang tua, membuat mereka terdampak negatif dari penggunaan gadget. Oleh karena itu, saya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu menciptakan pendidikan yang kreatif dan menyenangkan guna meningkatkan sopan santun kepada anak. Dengan prakarsa perubahan yang saya buat tadi, bisa menjadikan pembelajaran yang saya lakukan bisa sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, sehingga terwujudlah pendidikan yang selaras dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada materi sebelumnya, visi yang saya buat yaitu menciptakan anak didik yang berbudi pekerti luhur menuju generasi Indonesia emas. Setelah saya belajar tentang modul 1.3 dan berdiskusi bersama teman-teman, saya kemudian merumuskan kembali visi saya, yang kemudian saya rubah menjadi mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia menuju generasi Indonesia emas. Dari visi yang saya buat tadi, saya ingin menciptakan anak-anak yang cerdas, berkarakter mulia, dan tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.